Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, murid dan santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru melanjutkan video dengan bagian yang ke-18. Karena banyaknya yang harus disampaikan guru kepada murid dan santri, sehingga pada malam hari ini guru membuat video dengan 3 video. Karena masih sangat banyak yang harus wajib disampaikan guru kepada dunia, kepada manusia, khususnya murid dan santri. Karena betul-betul ke depan peradaban ini berubah total ya para pemirsa. Kembali lagi sebelum diurai oleh guru tentang peradaban baru ini menerangkan makhluk hidup. Guru menyampaikan, sadari bahwa peradaban yang kita alami semua ini, seluruh dunia pada sampai tahun 2023 ini, itu adalah produk orang-orang terdahulu, ya, dipahamkan. Peradaban yang diciptakan orang-orang terdahulu diciptakan dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang bermusuhan, keadaan fitnah yang dimulai dari itu sampai sekarang belum selesai. Sampai menjadikan kerusakan di seluruh dunia, saling menghujat, saling merasa benar. Semoga dengan pencerahan seperti ini akan meluruskan kalian sehingga kalian tinggalkan agama yang tidak berguna di dunia ini. Para murid dan santri dan pemirsa masuk ranah tentang makhluk hidup. Kalau toh kita sudah menyadari bahwa kita adalah makhluk hidup, sadarkan diri kita, lihatlah dengan mata sendiri masing-masing. Lihatlah dengan penglihatan bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi, manusia seluruhnya, baik itu hewan, binatang, dan tumbuhan, selalu ingin mendapatkan kemudahan di muka bumi ini. Sehingga kita harus menarik diri, menyadarkan diri, kita membuat kesadaran akan diri kita. Bahwa semua hakikatnya adalah makhluk hidup. Dia butuh kedamaian dan ketentraman. Namun sudah 1400 tahun manusia sulit mencapai kedamaian dan ketentraman. Karena peradaban yang diwariskan orang-orang terdahulu sangat buruk. Para murid dan santri, dari video sebelumnya sudah diterangkan ada namanya ruang dan waktu. Agar memperjelas, menyempurnakan itu di mana, guru melanjutkan dengan tulisan agar para pemirsa khususnya murid dan santri sadar dan mengerti dan mengetahui bahwa semesta begitu luas. Bahwa menyempurnakan adalah sesuatu yang mutlak setiap individu makhluk, terutama kita bangsa manusia. Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan dari bahasan menyempurnakan di dalam ruang. Sekarang masuk video ini menerangkan waktu. Para pemirsa, murid dan santri, setiap makhluk yang ada di muka bumi, yang ada di atas bumi, itu menyempurnakan kehidupan dirinya masing-masing. Menyempurnakan, ada yang menuju kebaikan, ada yang menyempurnakan menuju keburukan. Untuk menyempurnakan itu ada namanya waktu. Waktu itu bagi bangsa manusia menjadi bagian atas dan bawah. Dipahamkan, ini pemahaman yang sangat luas. Jangan terjebak kalau berbicara waktu itu hanya jam. Ya. Atas dan bawah adalah satuan waktu semesta. Manusia menyebutlah suatu keadaan atau apapun boleh. Tapi pemahaman bahasa atas dan bawah itu adalah waktu. Maka bisa diterangkan melalui video ini. Kalau manusia kita sudah menyadari bahwa setiap makhluk kita semua itu menyempurnakan. Maka kita menyempurnakan waktu di atas, waktu di bawah.
Di atas mungkin sebagai orang tua, di atas mungkin sebagai si kaya, di atas mungkin sebagai si kuat. Itulah yang dimaksud atas dan bawah. Maka di situ terbentuklah namanya grafik. Maka disitulah terbentuk namanya piramid. Maka waktu itu mempunyai waktu atas dan bawah. Tatkala mengerti waktu atas dan bawah, orang-orang terdahulu membuatlah statement. Ada rumusan yang disebut Taiki Im Yang, ada yang menerangkan Im dan Yang itu sebagai simbol untuk mempermudah bangsa manusia menciptakan kesadaran dirinya, memahami apa-apa yang ada di dunia ini sehingga akan menyadari dirinya dan mampu merubah dirinya lebih baik. Itu sebagai simbol-simbol pemahaman yang diajarkan orang-orang terdahulu. Tatkala para pemirsa sudah mengerti dan mengetahui bahwa atas dan bawah itu pun juga waktu, maka dibagi lebih sempit siang dan malam. Dipengaruhi matahari dan bumi. Matahari dan bumi itu pun juga satuan waktu karena kedua-duanya saling mengitari dan saling berjalan. Maka disebutlah bahwa waktu adalah berjalan. Mengapa bumi disebut waktu? Meskipun bumi ini disebut diam, tapi faktanya bumi pun berjalan. Matahari mungkin kalian mengatakan berjalan, mungkin pun faktanya dikelilingi hal yang lain. Maka yang disebut waktu adalah perjalanan. Maka matahari dan bumi disebutlah satuan waktu. Orang-orang terdahulu dari leluhur kita mempermudah, mempersempit, agar bangsa manusia mudah mengingat, mudah mengetahui sebagai satuan tolak ukur perjalanan dalam kehidupan, perubahan dalam dunia, perubahan dalam kehidupan, perubahan dalam individu masing-masing. Dibuatlah satuan namanya windu, tahun, bulan, hari, pasaran. Disempurnakan zaman-zaman maju dengan satuan jam. Disempurnakan oleh leluhur kita dengan bahasa pacek, disempurnakan dengan metafisik dari leluhur Jawa namanya saat. Dari orang-orang terdahulu, dari leluhur kita, semua ini sudah diberikan. Sehingga mengapa orang-orang terdahulu sangat akurat menentukan perjalanan kehidupannya, perjalanan ekonominya, perjalanan rumah tangganya, perjalanan bangsa dan negaranya, bahkan perjalanan ruh dan jiwanya orang-orang terdahulu leluhur kita mampu mempersiapkan. Karena orang-orang terdahulu mampu mempelajari dan mampu memahami dan menjalankan namanya satuan windu, tahun, bulan, hari, pacek, jam, dan saat. Bagaimana guru? Apakah ada masa lampau itu disebut jam? Diterangkan oleh guru. Bahasa jam sekarang ini dipakai setelah adanya satuan Greenwich. Dari satuan bahasa windu, tahun, bulan atau sasi, hari, pasaran, leluhur kita dulu menyebutnya bukan jam, namanya tabuh. Karena perubahan bahasa berubah menjadi bahasa jam. Setelah tabuh turun namanya pacek, baru turun namanya saat. Bila ditarik para murid dan santri, mengapa orang-orang terdahulu leluhur kita bahasanya selalu tepat dan akurat? Karena di sini ada sesuatu titik terkecil, suatu titik yang pasti, sesuatu titik yang sangat akurat disebutlah saat. Agak melebar, agak luas disebutlah pacek. Agaklah luas, agak panjang disebutlah jam. Sangat lebar dan sangat luas disebutlah namanya pasaran. Bila hal-hal ini kita memahami dan mampu menggali dari leluhur kita, kita akan sangat mampu menyiapkan hari esok, dan kita mampu melihat hari-hari dan masa-masa yang lampau dengan tepat dan benar. Kalau toh hal-hal ini kita pelajari dan kita mampu menggali dari warisan orang-orang terdahulu, sehingga apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan dunia ini, kita selalu mendapatkan kemudahan. Para pemirsa, dari satuan waktu itu dibuatlah orang-orang terdahulu. Tatkala ruang diwakili bahasa dan huruf, waktu diwakili angka
Maka ada satuan angka, maka ada yang sejak kalau zaman dulu mungkin kita mengenal dengan angka Romawi. Kita mengenal angka-angka dari leluhur kita. Maksud dari tujuan angka adalah mewakili satuan waktu. Dari angka leluhur kita sudah membuat satu bahasa yang sangat tepat, maka dari video yang lain sudah diterangkan ping poro lan sudo. Begitu mudah bahasa passwordnya sesuai lidah manusia. Dengan demikian para murid dan santri pahami betul-betul bahwa sebesar semesta ini kita lebih sadar bahwa begitu pentingnya mengerti dan mengetahui namanya bilangan atau angka. Begitu pentingnya mengerti bahasa dan huruf. Maka sampai berkembanglah peradaban bangsa manusia. Berkembang dengan adanya bahasa dan huruf. Carilah bahasa yang mudah, carilah angka yang Anda mengerti. Sehingga kita mampu merubah dan menyadari kehidupan kita lebih baik dan lebih baik. Itulah para murid dan santri yang dimaksud angka dan huruf. Semoga diurai oleh guru seperti ini sehingga pemirsa khususnya murid jangan terjebak seperti kemarin. Angka hanya kebutuhanmu hanya untuk matematika. Huruf hanya sebagai untuk komunikasi yang seperti itu. Tidak. Di balik itu, di bawah itu ada substansi yang sangat mendalam. Maka melalui video yang lain sudah diterangkan. Di situ ada password, ada sandi-sandi. Tatkala itu mampu kita pelajari, mampu kita mengerti di mana asalnya, di mana frekuensi itu, kita akan menyatu dari frekuensi itu. Di mana angka itu yang mengandung nilai-nilai, di situ kita akan mendapatkan sesuatu hal yang kita olah. Satu contoh para murid dan santri. Guru sedikit menerangkan dengan kata itu siji. Ada lagi bahasa apa? Eka. Ada lagi bahasa esa. Itu mengandung nilai sesuatu hal yang kita belum tahu kalau kita tidak akan pernah mempelajari. Dengan demikian para murid dan santri khususnya kita yang dari Jawa pandai-pandailah memahami bahasa-bahasa yang diwariskan leluhur kita masa lampau. Semoga video ini mampu merahmati kalian dan mencerahkan kalian. Agar kita tidak terjebak dengan dogma-dogma, bualan-bualan orang terdahulu yang merusak peradaban bangsa manusia itu sendiri. Dan kita pun rusak dari peradaban yang diciptakan orang-orang terdahulu. Diciptakan melalui hal-hal bahasa yang tidak baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.